Sesudah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan Indonesia, dalam perjalanan ekonominya, banyak mengalami perubahan dalam perjalanannya, kadang ekonomi Indonesia baik, dan kadang buruk. Tapi tahukah kalian, mulai dari mana perjalanan ekonomi Indonesia? Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudera dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi, serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional, melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia, berupa kedatangan pedagang dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah di Indonesia. Pada awal abad ke-17, yang sering kita kenal sebagai VOC, merupakan salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia. Sejarah telah mendirikan basis operasional mereka di Kepulauan Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dunia. Pada tahun 1800, Hindia Belanda merupakan salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas Nusantara di pasar internasional melalui hasil tani seperti kopi, teh, karet, dan minyak sawit, serta hasil bumi seperti minyak, batu bara, timah, dan tembaga. Namun, pada saat Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia pada awal mula kepergian Belanda pada tahun 1945 sangat tidak menguntungkan. Ada beberapa kebijakan pemimpin Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur kebijakan ekonomi dan membentuk arah perekonomian negara. Berikut adalah beberapa pemimpin yang dianggap berpengaruh dalam ekonomi Indonesia. Satu, Soekarno tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia setelah kemerdekaan. Selama masa pemerintahannya, ia menerapkan kebijakan ekonomi terpimpin yang mengutamakan nasionalisme ekonomi. Meskipun kontroversial, kebijakan tersebut mencakup nasionalisasi sektor-sektor penting, seperti perkebunan dan pertambangan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada asing dan meningkatkan peran negara dalam pengembangan ekonomi. 2. Soeharto tahun 1967 hingga 1998. Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang memerintah selama periode Orde Baru. Pemerintahan Soeharto dianggap berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi asing, dan liberalisasi perdagangan. Meskipun ada ketimpangan ekonomi yang signifikan dan korupsi yang meluas di era ini, periode ini juga menyaksikan pertumbuhan sektor industri dan pertanian yang pesat. 3. B.J. Habibie. Tahun 1998 hingga 1999, Habibie adalah presiden ketiga Indonesia yang menggantikan Soeharto setelah lengser dari kekuasaan. Meskipun masa pemerintahannya singkat, ia menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada liberalisasi ekonomi dan deregulasi. Habibie mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat internasional. 4. Abdurrahman Wahid tahun 1999 hingga 2001. Wahid, atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur, adalah presiden keempat Indonesia. Selama pemerintahannya, terjadi perubahan dalam arah kebijakan ekonomi. Wahid berupaya meningkatkan transparansi, memerangi korupsi, dan meliberalisasi sektor ekonomi. Namun, masa pemerintahannya yang singkat dan situasi politik yang tidak stabil, membatasi dampaknya dalam reformasi ekonomi. 5. Megawati Soekarno Putri tahun 2001 hingga 2004. Megawati adalah presiden kelima Indonesia. Pemerintahan Megawati mencoba untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kemandirian pangan. Selama masa jabatannya, upaya dilakukan untuk merangsang investasi dalam sektor industri dan infrastruktur, namun hasilnya terbatas karena terbatasnya waktu masa jabatan. 6. Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2014. Yudhoyono, atau SB, adalah presiden ke-6 Indonesia. Pemerintahan SB menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, reformasi pajak, peningkatan iklim investasi, dan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Era ini juga ditandai dengan peningkatan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Pemerintahan SB juga berusaha mengimplementasikan berbagai program reformasi struktural untuk memperbaiki tata kelola ekonomi dan mengurangi birokrasi yang membebani dunia usaha. 7. Joko Widodo tahun 2014 hingga sekarang. Joko Widodo, atau Jokowi, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang masih menjabat saat ini. Pemerintahan Jokowi menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan peningkatan konektivitas. Salah satu program utama yang diperkenalkan adalah Nawacita, atau 9 agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup sektor-sektor seperti energi, pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia. Jokowi juga berkomitmen untuk mendorong reformasi struktural, memperbaiki iklim investasi, dan mempercepat transformasi ekonomi digital. Selain pemimpin Indonesia, terdapat juga berbagai pemimpin dan menteri di tingkat kabinet yang memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan ekonomi Indonesia. Seluruh pemimpin ini berusaha untuk mengatasi tantangan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pada awal abad ke-21 ini, Indonesia berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus sebagai kekuatan ekonomi negara berkembang dunia, mengantarkan Indonesia menjadi anggota G20 dan masuk sebagai negara industri baru. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa dekade terakhir. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, serta ketahanan terhadap perubahan ekonomi global.